Cerita ini dimulai dengan Anne, seorang pengacara yang fokus menangani kasus anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Kali ini, Anne sedang mendampingi seorang remaja perempuan yang terjerat masalah. Anne mencoba mengajukan beberapa pertanyaan untuk memahami kasus tersebut, tapi remaja itu merasa terpojok dan tidak nyaman. Dengan tenang, Anne menjelaskan bahwa pertanyaan-pertanyaan semacam itu penting untuk dijawab, karena nantinya di pengadilan justru bisa melindungi dirinya. Anne juga mengingatkan bahwa banyak korban bisa berbalik menjadi tersangka hanya karena salah menjawab pertanyaan jebakan. Sementara itu, Pierre, suami Anne, harus menjemput Theo, anak dari pernikahan sebelumnya. Theo baru saja mendapat skors dari sekolah karena kenakalannya. Ibunya tidak bisa membantu, sehingga Pierre berniat mengajak Theo tinggal bersamanya selama masa skorsing itu. Di waktu yang sama, Anne juga sibuk mengantar Serena dan Angela, dua anak angkat mereka, ke tempat latihan kuda. Suatu hari, Anne menyempatkan diri ke salon milik kakaknya, Mina. Selain untuk merawat diri, Anne juga ingin bertemu langsung dengan kakaknya. Mina adalah seorang janda dengan seorang anak, yang masih sering berselisih dengan mantan suaminya. Hubungan mereka belum juga membaik. Setelah pulang dari salon, Anne mendapati rumahnya berantakan karena ulah Theo. Anne mencoba menasehati dengan lembut, meminta Theo membiasakan diri menaruh pakaian di lemari supaya lebih rapi. Namun, Theo tidak begitu menyukai Anne. Bahkan, Theo menyimpan kebencian pada Pierre karena merasa ayahnya itu telah meninggalkan dirinya dan ibunya. Meski begitu, Theo bisa cukup akrab dengan Serena dan Angela. Pada suatu malam, Pierre bercerita dengan nada kesal. Perusahaannya sedang dicurigai pemerintah tidak membayar pajak, padahal ia selalu membayar tepat waktu. Pierre merasa tersinggung karena usahanya justru membuka banyak lapangan kerja, tapi malah dianggap melanggar aturan. Melihat Pierre sedang lelah dan tertekan, Anne berusaha menenangkannya. Mereka sempat berbagi momen ringan bersama, meski kebahagiaan itu hanya berlangsung sebentar. Keesokan paginya, masalah lain muncul. Pierre marah pada Theo yang tidak mendengarkan ucapannya. Dengan emosi, Pierre mengambil ponsel Theo. Theo menuntut agar ponselnya dikembalikan, merasa Pierre tidak berhak merampasnya. Menyadari ketegangan semakin besar, Pierre akhirnya memilih mengalah dan mengembalikan ponsel itu, meski hatinya berat karena Pierre tidak ingin semakin dibenci oleh putranya sendiri. Siang itu, Anne pergi bersama Mina. Setelah selesai, Anne pulang ke rumah, tapi betapa terkejutnya dia saat melihat rumahnya berantakan karena dibobol maling. Setelah diperiksa, ternyata satu tas miliknya hilang. Anne langsung menelpon Pierre untuk memberitahu kejadian tersebut. Beberapa hari kemudian, Anne memanggil kliennya yang bernama Sarah ke kantor. Sarah adalah seorang remaja yang sebelumnya mengajukan permohonan agar bisa tinggal bersama ayahnya setelah ibunya meninggal. Beruntung, pengadilan mengabulkan permohonan itu dan Sarah bisa hidup dengan ayahnya lagi. Suatu hari, Anne sedang mencuci pakaian. Seperti biasa, Anne memeriksa saku-saku baju sebelum memasukkannya ke mesin cuci, termasuk pakaian milik Theo. Di salah satu saku, Anne menemukan gantungan kunci. Gantungan itu sebenarnya adalah hadiah dari Serena dan Angela untuk Theo. Tapi yang membuat Anne terkejut adalah gantungan kunci itu sebelumnya Anne temukan di halaman depan dan sempat Anne simpan di dalam tasnya. Tas yang hilang saat rumah dibobol. Dari situ, Anne menyadari kalau pencuri itu adalah Theo sendiri. Anne lalu meminta Theo untuk mengembalikan barang-barang yang Theo curi, termasuk tasnya. Tapi Theo menolak. Anne pun mengancam akan melaporkannya pada Pierre dan juga polisi. Namun, Theo tidak gentar, malah menantang balik. Akhirnya, Anne mengambil jalan tengah. Anne tidak akan melaporkannya, asalkan Theo mau berusaha beradaptasi dengan keluarga mereka. Untungnya, Theo setuju. Sejak saat itu, Anne berusaha lebih dekat dengan Theo. Anne mengajaknya ikut berenang bersama Serena dan Angela. Momen sederhana itu ternyata membuat hubungan mereka perlahan membaik. Theo mulai akrab dengan adik-adiknya, bahkan juga mulai terbuka dengan Anne. Mereka sering berbincang, dan suatu ketika Theo bahkan menyarankan Anne untuk membuat tato seperti miliknya. Suatu malam, Theo membawa teman kencannya, Amanda, ke rumah. Mereka masuk ke kamar, dan pikiran Anne pun melayang-layang, menebak-nebak apa yang sedang dilakukan Theo. Saat akhir pekan, Pierre mengundang teman-temannya untuk makan siang di rumah, tapi acara itu membosankan bagi Anne. Anne merasa Pierre terlalu ingin jadi pusat perhatian. Karena itu, Anne akhirnya memilih keluar dan pergi minum bersama Theo di sebuah bar. Di bar, Anne menanyakan tentang hubungan Theo dengan Amanda, karena belakangan Amanda jarang main ke rumah. Theo menjawab kalau mereka sebenarnya tidak pernah pacaran, hanya berteman saja tanpa melibatkan perasaan. Percakapan berlanjut. Theo balik bertanya apakah Anne punya perasaan terhadap ayahnya, Pierre. Anne hanya menjawab singkat,
bahwa di usianya sekarang, Anne sudah tidak tertarik berpindah-pindah pasangan. Anne juga bercerita bagaimana dulu ibunya sering berganti pasangan, dan itu membuatnya merasa tidak nyaman. Tak lama kemudian, Theo pamit karena mendapat pesan dari seseorang. Anne pun pulang ke rumah. Namun, setibanya di sana, Pierre terlihat kesal. Pierre merasa tidak dihargai karena Anne pergi begitu saja saat ada tamu. Di sisi lain, Anne juga merasa jenuh dan kesal. Sebab bagi dirinya, Pierre justru yang membuat suasana menjadi hambar dan membosankan. Suatu hari, Pierre harus berangkat ke luar negeri untuk urusan bisnis. Malam itu, Anne masuk ke kamar Theo dan mendapati Theo sedang asyik menonton sesuatu. Melihat Anne datang, Theo mengajaknya duduk dan ikut menonton bersama. Awalnya mereka hanya bercanda ringan, tapi suasana tiba-tiba berubah. Mereka terbawa keadaan hingga melakukan sesuatu yang tak pernah terpikir sebelumnya. Usai kejadian itu, Anne langsung menegaskan pada Theo bahwa apa yang baru saja terjadi adalah sebuah kesalahan. Anne meminta Theo melupakannya, jangan sampai ada yang tahu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Beberapa hari kemudian, Pierre kembali dari perjalanan bisnis. Anne mencoba menutupi kegelisahannya dengan memberi kabar bahwa Anne sudah membelikan laptop baru untuk Theo. Alasannya sederhana, supaya Theo tidak terlalu sering bergantung pada ponselnya. Namun, di balik itu, Anne mulai sadar bahwa Anne sebenarnya menyimpan perasaan berbeda terhadap Theo. Hubungan mereka makin rumit ketika suatu hari, Theo meminta Anne bercerita tentang kehidupannya sambil merekam percakapan tersebut. Dari obrolan itu, terungkap alasan mengapa Anne dan Pierre memutuskan mengadopsi anak, karena Anne tidak bisa hamil. Theo semakin penasaran dan melontarkan banyak pertanyaan, termasuk soal pengalaman pertama Anne. Pertanyaan itu membuat Anne menolak menjawab karena hanya membuka luka lama. Menyadari hal itu, Theo meminta maaf. Namun, suasana hati yang rapuh justru membuat mereka kembali larut dalam kedekatan yang seharusnya mereka hindari. Ketegangan makin terasa saat ulang tahun Serena. Di tengah acara, Theo terus berusaha mendekati Anne, membuat Anne gelisah. Anne takut ada yang memperhatikan. Setelah sesi membuka kado, Serena meminta Anne mengisi pistol air hadiah dari temannya. Saat itulah, Theo datang lagi, mendesak Anne untuk bermain bersamanya. Tapi tanpa disangka, Mina melihat mereka. Sejak peristiwa itu, Anne memutuskan untuk menjauh dari Theo. Anne merasa harus mengakhiri semuanya sebelum menjadi masalah besar bagi keluarga. Selain rasa bersalah, Anne juga takut rahasia mereka terbongkar. Meski begitu, Theo menolak menerima keputusan itu. Baginya, apa yang mereka jalani terlalu berharga untuk dilepaskan begitu saja. Suatu hari, Pierre memberitahu Anne bahwa Mina sempat menelponnya. Hanya saja, Mina tidak menjelaskan tujuannya, sehingga Pierre juga tidak tahu maksud sebenarnya. Mendengar itu, Anne langsung merasa gelisah. Anne takut Mina berencana membongkar sesuatu yang selama ini disimpannya rapat-rapat. Tak lama kemudian, Pierre mengatakan bahwa Pierre berencana pergi bersama Theo selama seminggu. Malamnya, Anne terlihat sangat cemas. Pierre tidak kunjung mengangkat telepon darinya. Akhirnya, Anne memutuskan masuk ke kamar Theo dan mengambil kaset rekaman percakapan mereka. Anne berencana memusnahkan rekaman itu agar tidak ada bukti jika sewaktu-waktu Theo benar-benar berniat membuka rahasia mereka. Keesokan harinya, Anne terus kepikiran. Pierre sama sekali tidak menelponnya selama berada di luar bersama Theo. Dan ketika Pierre akhirnya pulang, Anne semakin khawatir. Apalagi saat itu Theo tidak ikut kembali ke rumah. Ketika makan malam bersama, Pierre tiba-tiba menyinggung soal dirinya dan Theo yang memasang racun tikus. Pierre bercerita bahwa tikus-tikus itu merusak saluran pipa dan beberapa kerusakan bahkan tidak bisa diperbaiki. Kata-katanya terdengar seperti sindiran yang menusuk bagi Anne. Setelah anak-anak tidur, Pierre mengajak Anne berbicara serius. Dugaan Anne ternyata benar, Theo sudah menceritakan sesuatu padanya. Namun, Anne cepat-cepat membantah. Anne mengatakan bahwa Theo hanya berbohong karena tidak pernah menyukai dirinya. Menurut Anne, Theo ingin memisahkan mereka karena merasa Anne merebut Pierre dari ibunya. Anne bahkan menegaskan, kalau itu yang Theo inginkan, maka lebih baik Anne pergi saja dari rumah. Pierre yang saat itu diliputi keraguan akhirnya luluh. Pierre lebih memilih percaya pada Anne dan meminta maaf sambil memohon agar Pierre tidak meninggalkannya. Keesokan harinya, Pierre mencoba menyelesaikan masalah dengan mempertemukan keduanya. Pierre meminta Theo mengaku bahwa tuduhannya hanyalah kebohongan dan meminta maaf kepada Anne. Theo membantah keras, mengatakan bahwa Theo tidak berbohong, tapi Pierre tetap memihak Anne dan meyakini putranya hanya mengarang cerita. Pierre pun memberi pilihan, Theo harus mengaku atau pergi dari rumah.
Akhirnya, Theo memilih pergi. On y aille. Beberapa waktu kemudian, Theo muncul tiba-tiba di kantor Anne. Theo meminta Anne mau mengatakan pada Pierre bahwa dirinya tidak berbohong. Anne menolak mentah-mentah. Anne tahu jika Anne menuruti permintaan itu, semua bisa hancur. Theo lalu mengancam akan melaporkannya, tapi Anne tidak goyah. Anne yakin tidak ada yang akan percaya pada Theo. Apalagi mengingat reputasi Theo yang dikenal penuh masalah. Tanpa bukti apapun, ucapan Theo akan dengan mudah dianggap fitnah. Parole contre la mienne et je vois aucune preuve. Une plainte. Saat malam Natal, Sarah datang ke rumah Anne sambil membawa bunga sebagai tanda terima kasih. Malam itu Mina juga hadir, bersikap biasa saja, seakan-akan tidak ada yang terjadi. Pierre kemudian memberikan gelang mahal kepada Anne sebagai hadiah Natal, seolah ingin menegaskan bahwa Pierre tetap memilih Anne di atas segalanya. Suatu hari, Anne mendapat panggilan dari seorang advokat. Anne terkejut saat mengetahui bahwa Theo ternyata menyewa jasa advokat itu untuk menuntut dirinya. Sebagai rekan kerja, advokat itu sebenarnya tidak ingin masalah ini berlarut-larut. Advokat itu menawarkan jalan damai dengan syarat Anne memberikan kompensasi sesuai permintaan Theo. Anne yang sudah sangat paham dengan kasus-kasus semacam ini, sadar jika perkara ini benar-benar masuk ke pengadilan, Anne bisa berada di posisi yang merugikan. Karena itu, meski berat, Anne akhirnya menyetujui permintaan Theo melalui advokat itu. M'indiquez tout simplement si vous souhaitez que nous avancions, Donner du fort mon cabinet. bien évidemment. Malam harinya, keadaan semakin rumit ketika Theo tiba-tiba muncul di rumah dalam kondisi mabuk. Beruntung, Anne lebih dulu terbangun dibanding Pierre, sehingga Anne bisa menghadapi Theo tanpa diketahui suaminya. Theo datang bukan sekadar untuk menagih, tapi juga karena masih ingin menjalin kedekatan dengan Anne. Awalnya Anne menolak, bahkan meminta Theo segera pergi. Namun, akhirnya Theo luluh juga. Setelah itu selesai, Anne masuk kembali ke rumah. Saat itulah, Pierre sudah bangun dan menanyakan apa yang baru saja terjadi. Dengan tenang, Anne menjawab bahwa Theo datang dalam keadaan mabuk dan Anne sudah memesan taksi untuk mengantarnya pulang. Dan di titik itu, kisah penuh rahasia, kebohongan, dan ketegangan ini pun berakhir.